Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita, yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, 5 kewajiban anak laki-laki pada ibunya setelah menikah. Ridho dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada orang tua. Setiap anak laki-laki memiliki kadar tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan ketika sudah dewasa. Seorang laki-laki dikatakan demikian karena memang ia merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Hal ini menyebabkan beban moral yang menjadi tanggung jawab laki-laki jauh lebih besar. Dalam beberapa hal, anak laki-laki memiliki hak yang lebih besar dari anak perempuan, dan sebaliknya anak laki-laki juga dibebani dan tanggung jawab yang lebih besar pula daripada anak perempuan. Jika anak perempuan setelah menikah, maka ketaatan dan bakti tertingginya ada pada suaminya. Maka bagi anak laki-laki, posisi itu tetap ada pada orang tuanya. Islam telah mengatur segala hal dengan jelas, yang kesemuanya sudah tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Begitu juga aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapa,
ibumu dengan sebaik-baiknya. Berikut 5 kewajiban anak laki-laki pada ibunya setelah menikah. Yang pertama yaitu berbakti kepada ibu. Dalam Quran surat Maryam ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan, bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari kewajiban anak laki-laki, meski sudah menikah, tetap harus memperhatikan kedua orang tuanya dengan baik. Apabila hal ini terabaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridho Allah selalu menyertai keluarga saudaraku semuanya. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Hal yang satu ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, dan mungkin masih menjadi pertanyaan besar dalam benak kita semua. Dalam ajaran agama Islam, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istri secara lahiriah dan batiniah. Dan apabila kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi, seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan ibunya juga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" Rasulullah menjawab, "Suaminya apabila sudah menikah." Aisyah bertanya lagi, "Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya." Hadis riwayat Muslim. Jika seorang istri melarang suaminya memberikan nafkah kepada orang tuanya, maka suami istri tersebut bisa dikatakan berdosa. Namun, apabila seorang istri turut merelakan sedikit rezeki suami untuk ibunya, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan rezeki dari suaminya. Kewajiban yang berikutnya, yang ketiga, yaitu merawat dengan baik orang tua. Dalam Quran surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa seorang anak wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia dengan sabar dan penuh pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi masih banyak kita menemui di saat tubuh orang tua kita sudah mulai menua, ingatan tidak setajam waktu muda, dan kondisi tubuh yang mulai lemah. Justru kita tidak mau dibuat repot olehnya, sehingga yang terjadi
orang tua malah kita kirim ke panti jompo untuk dirawat orang lain. Jika hal ini terjadi, ingatlah murka Allah akan menimpa semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan tersebut. Yang berikutnya, kewajiban anak laki-laki kepada orang tuanya. Yang keempat, meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya, sekalipun orang tua laki-laki kita masih hidup dan masih sehat. Apabila kita mampu meringankan beban seorang ibu, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dari saudaraku semuanya, supaya kebutuhan orang tua kita bisa terpenuhi. Walaupun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang, karena sedikit sekali orang tua yang menginginkan kekayaan dari anaknya. Orang tua justru akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Yang berikutnya, yang kelima, selalu menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanyalah untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tentram, pikiran menjadi tenang, dan doa kebaikan dari orang tua akan terus mengalir kepada kita. Walaupun itu menjadi senyum terakhir yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, setidaknya kita tidak memberikan beban kepada orang tua kita saat hendak menghadap kepada Sang Pencipta. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita seperti mereka menjaga kita di waktu kecil. Sahabat YouTube Pade Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat serta menambah wawasan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai serta mengampuni dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.